Ya, teman-teman, sekarang tanggal 20 teman-teman ya. Jadi menjelang nanti update market ya, jam 8 malam untuk emiten-emiten dari komentar teman-teman ya. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli, ini sebagai media informasi bagaimana perkembangan sebuah emiten ya. Terus ini kenapa saya ngebahas yang agak lumayan, harganya lumayan ya. Terus ini sebagai suka saya kasih nama hiburan gitu ya. Kenapa? Biar teman-teman juga yang baru tahu ya, yang baru tahu aja nih, bahwa ada saya kasih judul hiburan itu buat nanti kedepannya mudah-mudahan emiten-emiten yang saya bahas atau yang teman-teman punya minimal fundamentalnya lah seperti yang saya bahas ini untuk hiburan gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan atau kalau fundamentalnya gitu ya. Tapi kalau harganya mungkin bisa aja harganya, cuman agak mustahil. Cuman kalau untuk fundamentalnya mungkin bisa sama lah gitu ya. Minimal mendekati lah. Baik teman-teman, ini belum saya bahas ya untuk PT BIT Bukit Asam. Jadi profilnya mungkin udah pada tahu ya, emang ini perusahaan batu bara ya. Kita lihat shareholdernya aja, masyarakat 2% lebih dikit ya dari normalnya. Terus holding komposisinya selama 5 bulan ini lokal hampir nguasain ya, foreign ada masuk, lokal siapa yang nguasain? Kebanyakan individu, foreign siapa yang nguasain? Kebanyakan dana pensiun asuransi ya, masyarakat. Terus pengendalinya Mineral Industri Indonesia. Semenjak 30 April teman-teman banyak yang masuk ya. Malah bulan Juli itu lumayan yang masuknya, sama bulan Juni itu banyaknya, apalagi bulan Mei ini yang masuk hampir 10.000 ya. Ya wajar lah karena emang bagian dividen juga keren banget nih ya. Kita lihat insidernya ada perkembangan apa? Belum ada perkembangan yang signifikan karena terakhir 2019. Kita lihat dividennya. Dividennya keren kan, 397. Tahun kemarin 1994. Ini emang luar biasa ya. Dari dividennya aja luar biasa ini ya. Keren ya. Ada untuk hidup dari dividen aja luar biasa ini ya. Punya dana disimpan di sini ya, dividennya kotos ini ya. Pernah stock split belum? Pernah 1/5. Dari isu belum pernah ya. Kita lihat statistik teman-teman. Statistiknya kuartal 2 ya, lihat di net income-nya kuartal 2-nya 1,2 triliun. Menurun ya ketimbang tahun 2023 di kuartal 2-nya. Cuman meningkat dari kuartal 1 ke kuartal 2. Cuma kalau saya sih lebih baik membandingkan dari kuartal 2 ke kuartal 2 tahun sebelumnya. Kita lihat revenue-nya meningkat ya, mungkin banyak cost yang harus dikeluarkan menjadikan net income-nya berkurang ya, dari 1,6 ke 1,2. Untuk PR-nya 5,84, bagus nih teman-teman ya. Lagi under value. PBP-nya juga murah 1,62, udah bagian dividen udah murah gitu ya. Terus apalagi? Harga bukunya 1.600. DR-nya 0,18 kecil ya. ROE-nya sih 27. Ini keren nih. ROE-nya keren di atas 10, 27% lagi ya, keren. Dividennya 397 ya, udah dibagiin semua. Tahun kemarin kita bisa bisa diprediksi nih dividennya apakah sama enggak dengan tahun ini ya. Nanti kita prediksi lah ya. Siapa tahu hitungannya sama lah. Kalau nggak sama ya biarin aja lah. Coba lihat EPS-nya. Oh iya, ini bisa diprediksi teman-teman ya. Mudah-mudahan sama gitu ya. Kalau nggak sama ya udah, namanya juga prediksi gitu kan. Yang meyakinkan dividen itu sebenarnya dari hasil RUPS ya. Terserah RUPS gitu mau dibagiin dividen berapa ya, keputusannya ya tergantung dari RUPS.
Untuk cashnya 4,5 triliun, total equity-nya 19,4 triliun. Mantap ya. Baik, kita langsung ke Pundacat dulu deh teman-teman. Kita udah Pundacat tuh dibikinin ya. Sebentar ya, ini apa nih? Oh, finansial mah meningkat banget pasti nih ya. Di neracanya meningkat banget pasti ini. Meningkat ini mah ya. Cuma kita mau lihat perkembangan dari itunya aja, PBP-nya. Total ekuitas ya 16, menurun nih. Ke 15 ke 17 meningkat, 17 ke 22 meningkat, 22 ke 18 meningkat, 18 ke 19 meningkat. Berarti ini fluktuatif nih ya. Nah, keren juga nih, enak juga nih. Ketika turun kita beli aja gitu ya. Dari 2,12 ke 147, 147 turun lagi ke 1,3, 1,3 naik ke 1,9, 1,9 turun. Nah, berarti ini lagi murah. Berarti sekarang itu lagi murah ya. Lagi murah. Ada selimut di sini kata 2021 murah banget tuh. Kita lihat untuk kita akan lihat di sini nih. Saya senang kalau di sini itu biar bisa melihat perkembangan perjalanan dari sebuah emiten itu di sini sebenarnya. Terus bisa ditentukan juga di sini apakah lagi mahal atau tidak. Makanya kita sebenarnya aplikasi ini sangat membantu sekali ya. Kita hapus dulu ya. Kita pakai per aja ya. Nah, kalau berdasarkan per tahunan ya. Nah, tahunan itu dia dalam posisi agak mahal ya. Kalau murahnya di mana, harga tengahnya di 2.600. Cuma kalau di bawah 2.600 kemarin sempet nih di 2.400, berarti lagi murah karena di bawah harga standarnya yaitu per di 4,83. Nah, kalau kita lihat 3 tahunan, kalau kita jangka panjang ini lagi murah karena di bawah harga standarnya. Jadi kalau untuk jangka panjang, udah masuk aja jangka panjang mah gitu kan. Toh nanti ini sampai 2 tahun, 3 tahun baru di tuai gitu ya hasilnya. Untuk jangka panjang 5 tahun juga ini cenderung murah ya, lagi murah. Berdasarkan harga tengah ini aja ya. Tapi kalau kita hitung kuartal 2-nya berapa sih harga wajarnya, maka akan kita hitung nanti ya. Sebentar ya. Kita siapkan dulu. Kita kan punya per tengah-tengahnya itu di 4,83. 4,83 dikali, kita cari EPS teman-teman. Di sini EPS ya. TTM tapi ya. 465,52. 465,52. Kita kasih sambungan, kita enter di 2.248. Jadi kalau sekarang harganya berapa sekarang harganya? 2.700 kalau berdasarkan per, lagi mahal. Ingat ya, kalau berdasarkan per lagi mahal. Kita akan hitung berdasarkan PBP sekarang ya. Kita berdasarkan PBP bagaimana ya. Kita berdasarkan PBP. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, kan yang PBP aktif nih di 1,58. 1,58 dikali harga bukunya teman-teman ya. Nah, 1683 titik berapa 1683.96 ya. 96 kita kasih sama dengan, kita enter di 2.600. Artinya berdasarkan PBP ataupun berdasarkan per ini lagi kemahalan ya, sedikit di atas harga wajarnya ya. Tapi tenang teman-teman ya, di atas harga wajar ada yang namanya harga bandar dan ada yang namanya harga candle. Baik, kita masukkan dulu teman-teman ya. Saya punya Pundacat Rugisan Market Maker ya. Pernah dibahas ya tanggal 12 bulan 7 nih. Cuman saya belum hitung harga wajarnya, mungkin ya kemarin itu. Ya, kita akan hitung dulu harga wajarnya berapa. Kita kasih di sini
kuarter 2 harga wajar berdasarkan per ke bawah per itu berapa harga per itu 2248 berdasarkan PBP, metode PBP 2660 ya, 2660. Kita tanggalin tanggal 20 aja ya. Nah, udah beres ya. Yang ini hapus ya. Kita akan ubah lagi. Kita bicara tahu waktu pembahasan lalu aja ya, waktu bulan Juli saya bilang di sini ada gap sangat lebar banget. Nah, ada gap sangat lebar banget. Nah, berdasarkan rumus gap, nah ini harus ketutup ya, berdasarkan rumus gap. Contohnya kan kemarin ASII ya, sekarang udah tertutup ya. Lihat ASII. Contohnya kemarin kan udah ketutup kan. Per hari ini ketutup pas. Kalau kemarin kan belum. Sekarang ASII tertutup pas ya. Lihat tertutup pas ya. Target saya di sini nih ya. Nah, nanti deh. Sama di sini target ini. PTBA dulu. Kita ngobrolin PTBA dulu. Baik, PTBA seperti teman-teman ya. Kalau kita menanyakan target saya kan kalau trading itu hanya berdasarkan dari candle merah, artinya si kepala merah. Kalau supportnya saya suka menilai juga ekor merah juga sama ekor hijau atau candle simalakama. Candle simalakama artinya seperti ini nih, candle simalakama seperti ini. Jadi open gap bawah ditujukan ke atas, nanti suatu saat dia akan ke sini gitu ya. Ke angka contohnya di dot nih, ke angka inilah pokoknya ya. Nah, ini yang paling bagus kenapa teman-teman? Dia melakukan gapnya dari awal sini gap set angkat kan, artinya ini pengen naik ke atas gitu kan, melebihi overvalue ke harga 3000. Di sini melakukan gap dan ketutup dengan gap lagi, malahan gapnya lebih lebar karena dividend trap ya. Nah, lihat dari candle-candle seperti ini teman-teman. Ini candle-candle yang susah dicari. Nah, kalau yang ini kan si kepala merah nih sangat mudah dijebol ya. Ini juga kepala merah sangat mudah dijebol. Nah, ini dia nih yang agak susah nih. Semenjak di sini, nah ini agak susah nih, dia agak susah ngejebolnya nih ya. Nah, di sini itu tidak keluar kepala merah di sini ya. Andai kan ada keluar kepala merah, ya si candle merah yang menjolor ke atas sedikit diturunin, tambah lagi ini nih ya, nah, sangat mudah sekali kan ngejebol kan. Ini kan sangat mudah sekali ngejebol. Kalau ini agak susah nih ngejebolnya nih, yang ini nih, ya area sini agak susah ngejebolnya. Udah berapa kali? 1, 2, tadi aja belum kejebol juga. Ya mudah-mudahan sih pinginnya sih turunin dulu ke bawah ke area 264 dulu nih. Kalau dia bisa diturunin ke 264 teman-teman ya, mungkin dia punya jarak untuk ngasih aba-aba biar dia diterobosnya enak banget bread. Nah seperti itu, pinginnya seperti itu skenario nya. Cuman ya biarinlah mereka yang punya skenario, kita tinggal ngikutin aja. Nah kalau berdasarkan saya itu saya punya target di sini teman-teman ya. Kita tulis dulu target deh ya. Target pertama kalau udah melewati ini baru kita berbicara hal-hal yang lain untuk kita bicarakan. Jadi target pertama itu saya di sini ya. Ini harus ketutup karena berdasarkan hukum gap. Hukum yang tidak tertulis bahwa gap itu harus tertutup. Pak, kalau supportnya di mana? Saya punya support di area 2400 ya. Berarti di antara harga per sama harga PBP ya. PBB kan 2600 ya di area sini deh. Nah, ini area sini kan 2600 teman-teman ya. Pas gapnya 2600. Terus kalau berdasarkan per 2200 di sini ya. Malahan diluhi di bawah lagi ya. Lebih di bawah lagi malahan. Nah, di sini juga ada gap ya, kita kasih tanda teman-teman, di sini juga ada gap. Mudah-mudahan sih sehabis dia mana panah teh ya. Jadi sehabis dia melakukan penyesuaian ke harga target ini ya, mudah-mudahan nanti kedepannya si mana panahnya nggak ada ya, kok jadi hilang panahnya. Udahlah biar aja lah, nggak usah ya, kita yang copy aja nih. Nah kalau di copyin sama saya tuh ya. Nah di sini juga ada gap ya. Kalau kata orang di sini ada apa namanya, ada shadow katanya tertutup. Kalau saya tidak, ini harus tertutup sama body ya. Kalau menurut saya ya,
terserah ya teman-teman mau percaya atau tidak. Semua yang namanya gap itu harus tertutup dengan body ya. Nah kalau dari isian teman-teman emang si Poreno udah ngambil dari sejak sini ya. Nih dari sini udah ngambil sejak 1 Juli aja udah ngambil teman-teman, lihat ya. Di sini garis Poren yang biru nih. Ya, malahan kemarin itu ngambil lumayan besar ya. Kalau sekarang kan belum ada update-nya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa di-update lah ya. Bisa ditelusuri. Nah, untuk khusus untuk Bandar Loka itu baru ngambil sejak 14 Agustus ya. Jadi semenjak dia tinggi itu dia udah terus jualan terus ya Bandar Loka ya. Nah, kemarin itu baru ngambil sekali di sini. Cuman dia cuman keluarnya belum terlalu banyak ya. Dia juga masih istilahnya mengambil banyak, keluar sedikit, ngambil agak banyak, keluar agak sedikit gitu ya. Nah, kita lihat nanti broker sambernya untuk untuk hari ini ya. Jadi sebenarnya ini walaupun istilahnya mau di atas, tapi si Poreng itu terus ngumpulin aja gitu ya. Nah, saya percaya sih ketika gap ini harus tertutup ya, mungkin bisa tertutup beberapa, ini udah 1, 2, 3 sampai 3 bulan ya belum ketutup ya. Mungkin ke-4 bulannya kali ketutup ya. Nah, sehabis nutup gapnya PR-nya mungkin kalau mau dibawahin lagi ya silahkanlah ke bawahin lagi. Karena kadang-kadang teman-teman juga suka melihat dari LK-nya ya. Mana LK? Nah, kadang-kadang dari LK-nya, ini LK-nya katanya menurun. Nah, kayak seperti itu ya. Ya, LK-nya menurun katanya dari 16 ke 12 gitu kan. Jadi nggak pada respect, akhirnya ya pada cabut gitu. Padahal kalau secara pingin investasi ya sebenarnya ini kesempatan gitu ya, karena dia bagiin dividen. Nah terus kita akan hitung dividennya berapa teman-teman ya. Dividennya kan tahun kemarin itu berapa nih, 397 ya. Kita di sini aja ya, kita milih ke sini. Malah ke situ. Udah tutup aja ya. Tutup aja lah. Kita hitung ya, kita hitung di sinilah mana tadi 397, kita hitung kasar-kasaran aja. 397 dibagi kan tahun sekarang itu kan berdasarkan EPS tahun kemarin ya. Nah EPS tahun kemarin kan 526 nih ya untuk TTM-nya ya. Maka kita akan pakai TTM juga ya. 529 dibagi 529. Kita kasih sama kita enter. Kita kali 100 dulu ya untuk berapa persen persennya. Nah, jadi 75%. Nah, kita udah dapat 75%, berarti tinggal dihitung aja ini 465 TTM-nya ya, 465. Kita 465 dikali 75%. Udah. Nah, kemungkinan bisa dividen tahun depan itu segini ya. 348 ya, 348. Jadi bisa lebih meningkat menurun dikit lah gitu, menurun dikit. Makanya kita kalau hitungannya nanti setelah kuartal 4 ini kan dia mah ngebagiannya sekitar bulan apa nih? Bulan mana sih? Bulan Mei ya. Nanti mungkin habis kuartal 1 lah kita hitung gitu kan. Nanti kita bisa dihitung perkiraan. Ingat ya, perkiraannya sekitar segini. Nah, kalau teman-teman kalau yang suka menghitung berdasarkan, kan kalau hitung-hitungan harga wajar juga ada yang menghitung berdasarkan rumus dividen ya. Nah, kalau kalian mau hitung tinggal dikali 10 aja ini ya. Kali 10 aja. 10-nya dari mana? Ini kan EPS ya, berhubungan dengan EPS ya. Nah, 10-nya dari mana? Nah, dari sini dari per itu kan per earning share ya, per itu. Per earning ratio ya. Artinya di sini batas minimal dari per itu ada 10. Standarnya 10 gitu standar. Kalau dia di bawah 10 artinya under value. Kalau dia di atas 10 artinya kemahalan ya, Tapi kalau pas 10 artinya dia lagi di harga wajarnya gitu ya. Paham mungkin ya? Makanya dikali 10-nya berdasarkan per gitu kan. Jadi kalau berdasarkan per ya masih di 3.400 gitu. 3.400 ada di mana nih? 3.400. Bus masih di arah jangkauan jauh ya. 3.400 coba di sini.
3.400 pernah nggak ketiga? Oh pasti pernah lah di area sini teman-teman. 3.400. Di area PBP 3.400. Di area PBP 1,58. Di sini kan 1,5. Pernah nggak PBP 1,5? 1,9 aja per tahun kemarin aja PBB-nya 1,6 ya. Jadi apakah bisa ke sana? Bisa. Kenapa? Karena berdasarkan rumus dari dividen ya. Dividen dikali 10. Nah, 10-nya dari mana? Dapat dari standar per. Standar per itu 10. Kan suka saya hitung-hitung ya. Per itu artinya kan per earning share ya. Istilahnya rasio rata-rata pendapatannya gitu, istilahnya rata-rata pendapatan per keuntungan per saham gitu ya. Makanya di sini kan 5, artinya kalau 5 kan lagi under value nih ya. Kalau 5 lagi under value. Batasnya 10 gitu kan. Batas 10 itu artinya normal. Kalau dia naikin di atas 10 artinya lagi kemahalan. Kalau dia di bawah 10 artinya lagi murah. Kalau dia di bawah 5, di bawah 10, di bawah 5 artinya murah banget gitu. Kapan dia naiknya? Nah, itulah di saat-saat kita yang namanya investasi. Kemungkinan kita akan ngejar ke per 10 gitu. Makanya si dividen itu dikali 10 gitu ya. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman apabila ada yang mempunyai emiten ini. Mungkin bisa menjadi referensi ataupun menjadi bahan pembelajaran lah. Kalau kepakai ya silahkan ambil, kalau tidak kepakai ya mungkin silahkan kalian bisa dipertimbangkan, disimpan sebelah kanan, apabila butuh tarik aja ya, karena udah saya rekam. Oke teman-teman, makasih ya Bang udah komentar sama yang udah subscribe ya. Mudah-mudahan kita selalu berkomunikasi dengan baik melalui komentar, dan empetan-empetan ya kalian yang nyangkut cepat terjemput ya. Oke, ciao ya.